dengan kondisi muka lebam menangis terus kayak nggak percaya kalau orang tua aku itu masih ada, kayak seakan-akan jadi beliau ini datang tapi dengan kondisi pakai baju koko. Si bapak datang. Papaku udah datang ke rumah dengan kondisi pakai baju koko, peci ini ada ikut pengajian, Mbak. Jenazah masih di situ. Ada di situ. Dan itu yang lihat hanya aku. Tetanggaku beda di rumah. Kalau hanya aku yang ngeliat pun, ya mungkin ini yang ngeliat 3-4 orang. Dan itu adalah papaku asli. Merinding tuh kan. Terus aku dengan badannya, dengan wanginya, Mbak, wanginya yang tadi aku bilang ya, wanginya itu papa. Iya. Papaku kalau zaman dulu kan kita 212 men, bos men, gitu-gitu. Datang dengan wangi parfum yang sama. Itu, dan aku bilang sama merinding, mungkin dalam ada di sini kali. Pulau alam ya, Mbak, maksudnya. Kalau almarhum dengar cerita ya memang ini kenyataan gitu. Ya, semoga beliau tenang. Terus aku kayak aku tuh nggak percaya dengan kondisi itu. Aku duduk pakai kursi kondangan, itu kan yang biasa. Di situ ada karangan bunga, ada dari kementerian, dari pejabat-pejabat yang lain. Aku ngeliatin dia dan dia duduk ke bawah, matanya tuh kayak tapi ngedapet, tapi nunduk, matanya tuh nggak lurus, matanya ke bawah, tapi tangannya begini. Itu papaku, aku percaya itu papaku, Mbak. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi bareng saya Evi Yulia di Lawa-Lawa Misteri. Seperti biasa, kali ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu. Yang kali ini bintang tamu kami sangat luar biasa. Ya, beliau akan menceritakan kisah perjalanan mistisnya dalam kehidupan beliau. Untuk itu kita sapa dulu bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Bang Ray. Halo Bang Ray. Halo, Mbak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Bang Ray, kalau sudah duduk di Lawa-Lawa Misteri, tentunya punya segudang cerita mistis. Jadi cerita mistis apa nih yang mau Bang Ray bagi ke pemirsa Lawa-Lawa? Aku bakal cerita lebih ke flashback ke masa lalu aku tentang keluarga ya, lebih ke keluarga. Ada kejadian yang memang akan teringat terus di kepala sih. Jadinya pada waktu itu di 2010 ya, karena aku ini kan 2009 ini sudah lulus sekolah, 1 tahun itu tidak ada kegiatan karena memang pada zaman itu kan aku pengen daftar polisi gitu ya. Jadinya belum kuliah, mau nyari kuliah nanti karena mau daftar polisi dulu, fokus. Di 2010 itu ada kejadian yang memang sedih, terharu, terus ya baru tahu lah semuanya dari pihak keluarga dan orang tua aku pribadi. Itu meninggalnya almarhum papaku di 2010 itu. Jadinya kita flashback lagi ke 2010 ini. Saya mempunyai kegiatan ya, kerjanya itu pada waktu itu main aja sih, main sama komunitas motor, mobil gitu. Bokap ini bekerja di kementerian pemerintahan pada zaman itu, dengan pangkat yang ya lumayan tinggi lah ya. Di 2010 beliau ini menjabat untuk di daerah Jakarta ya, lebih di daerah Jakarta Timur ya. Di jam kejadian itu hari Rabu jam 2:30 sore, yang memang kondisinya bokap ini balik ke rumah, ganti baju, ke rumah dengan kondisi mengetuk pintu,
tidak assalamualaikum atau apa, hanya mengetok. Dia datang ke rumah untuk ganti baju karena biasanya bokap ini kan untuk balik kerja ini kan kisaran jam-jam 8 jam 9 ya malam. Iya. Dan ada apa ya, bokap ini ada caranya apa, orang-orang kita, orang rumah nih tahu kalau beliau ini pulang nih pasti wangi parfumnya itu udah kecium sama orang-orang rumah. Karena waktu itu kan ada pembantuku, ada mama, ada adikku yang masih kecil. Pasti kalau almarhum ini balik nih pasti udah kecium, oh udah pulang, udah di parkiran mobil gitu. Tapi kok ini nggak ada aroma parfum gitu. Lanjut dengan yang tadi, beliau masuk tanpa ngomong, nggak komunikasi sama sekali lah. Masuk ke kamar, di situ dilihat oleh mbak aku, Teteh Ani. Mamaku kondisinya lagi tidur. Beliau masuk kamar dengan kondisi pakai baju polo, sudah berganti baju dari baju seragam pekerjaannya, udah berganti baju polo putih ya. Tapi bokap ini langsung pergi lagi, Pak. Pergi lagi entah kemana tanpa izin. Tapi orang tuaku nih, mamaku ngendusin ya, bahasanya ngendusin tuh kalau orang Jakarta tuh kondisi lagi tidur ngelihat ada orang masuk ke kamar tapi istirahat lagi gitu, cuman oh udah pulang gitu lah. Dia balik, tutup pintu rumah dan kondisi keluar nggak izin kantor. Ya udah nyelonong aja lah bahasanya. Keluar itu udah sesi jam mungkin sore, maybe itu nyokap pulang, aku balik itu sekitaran jam 7 jam 8 ya. Itu kalau boleh tahu pas bapak pulang apa yang dilakukan? Iya, balik datang nggak ada ekspresi, nggak ada apa. Beliau masuk selonok aja. Belum tahu nih, seingat aku waktu itu Teteh Ani bilang beliau ini nggak ada ngucapin assalamualaikum, nggak ada. Hanya ketok pintu, buka pintu karena kondisi waktu itu pintu nggak dikunci kan. Masuk langsung menuju ke kamar beliau. Karena kan di dalam rumah kita ada kamar 3. Kamar saya, adik saya. Karena Teteh ini tinggalnya nggak ada satu rumah di situ. Ada kontrakan yang disediain untuk Teteh untuk tidur istirahat ya. Karena di situ sama supir bapak juga, bapaknya si Teteh itu supirnya papa itu. Kamar bokap ini paling ujung, Mbak, dekat dapur. Jadinya kalau dia datang tuh pasti ngelewatin kamar saya dan kamar adik saya. Datang ke kamar dengan kondisi saya nggak ada, dia datang masuk dan keluar lagi. Itu sesi cuman 2-3 menit lah, tanpa interaksi ya. Beliau keluar dengan tatapan kosong yang biasanya beliau nanya hari ini masak apa, terus bagaimana ibu, hari ini ibu kemana aja. Ini nggak ada komunikasi sama sekali. Beliau keluar, itu keluarga kita itu nggak ada yang tanda tanya sama sekali, karena memang mungkin bapak buru-buru ada urusan atau meeting ya, yang memang kondisinya beliau harus cepat-cepat sampai lokasi. Mungkin jam 6:30, 7:30, 8 malam itu saya nyampe di rumah. Itu lagi ngobrol antara mama sama Teteh Ani. Kenapa mah? Iya, tadi bapak pulang. Iya, tapi nggak tahu kemana, dihubungin nggak bisa. Pada zaman itu mungkin komunikasi kita BBM lah ya. BBM itu udah mewah banget ya pada waktu itu ya. 2010 itu ya. Ya, mewah. Ada yang mungkin MPSia ya, MPSia Hidayah ya mungkin pada waktu itu. Udah keren kali kalau ada BBM. Dan Nokia begitu kan. Mamaku kontak beliau dengan telepon biasa, nomornya tidak aktif. Mungkin namanya istri kepikiran kaki saya kemana ya gitu. Cuma pemikiran saya sebagai anak waktu itu, ya udah nggak ada apa-apa. Jam 8:30 malam, pada waktu itu saya di kamar, mama saya di kamar dan Teteh Ani udah balik ke tempat kontrakannya, adik saya juga di kamar. Ada yang ngedor pintu kan di rumahku, Bu Haji, tapi kita nggak dipanggilin, diketok-ketok mungkin sama dia sampai manggil tetangga, karena memang mungkin mama nggak kedengeran atau lagi sholat ya, lagi sholat isya kan jam 8:30 malam.
itu dibukain, ada yang nyariin. Pas keluar itu istrinya dari anak buah bokap di kantor memberitahukan kalau bokap ini dibawa ke rumah sakit Carolus di daerah Jakarta. Mamaku kaget. Yang benar sih Bu. Iya, karena memang mamaku ini kan dipanggil Bu Haji ya di rumah, dan papaku ini Pak Haji. Gitu. Bu Haji itu Pak Haji dirawat di rumah sakit dari siang. Kondisinya sekarang gawat. Saya mau ceritain, cuman bingung Bu Haji. Yang benar, maksudnya ini kamu dapat info dari siapa? Suami saya ada di sana, nelpon saya untuk info ke Bu Haji, karena dia mau nelpon langsung ke Bu Haji gak enak. Makanya saya yang lari ke sini Bu Haji. Niatnya dari maghrib saya udah mau info, tapi katanya tahan dulu, tahan. Ini ada apa sih sebetulnya? Ya udah saya siap-siap dulu. Saya, mama saya hubungin adiknya bokap saya dengan kondisi biar bareng. Cuman kita ketemu di jalan. Pada waktu itu kita ketemu di daerah Cawang Uki ya, untuk barengan konvoy naik mobil ke rumah sakit Carolus. Saya datang sampai di Uki, kita bareng-bareng 2 mobil pada waktu itu. Kita datang ke rumah sakit Carolus, kita sampai di lokasi, bokap ini keadaan sekarat. Dan kita masuk waktu itu di ruang VIP ya. Waktu itu di rumah sakit Carolus, karena memang Carolus ini kan untuk ruang VIP-nya nggak banyak ya, paling cuma 1, 2 sampai 3 ya kalau nggak salah waktu itu, dan itu full semua. Kita samperin ke sana, sudah rame. Dalam keadaan sekarat, sekaratul maut lah ya kalau mungkin. Sementara jam 2:30 tadi pulang. 2:30 tadi balik ke rumah, ganti baju, pakai polo putih, nggak ngomong apa. Beliau keluar lagi. Hanya si bibi yang melihat dengan jelas ya. Teteh Nur yang melihat mata kepala sendiri kalau bapak ini datang. Tapi kok bapak tuh nggak ada wangi, nggak biasa kecium. Bapak ini kan, maaf ya Kak, kalau pakai parfum, dan beliau kan ini parfumnya ya udah kecium dari jarak berapa meter tuh udah kecium sama kita. Pasti ini bapak. Ciri khasnya beliau gitu. Tapi kok ini nggak ada bau, nggak ada apa. Dan biasanya beliau nanya keadaan ibu ini kok enggak, dan kita nggak bertanya-tanya pada waktu itu karena udahlah mungkin sibuk atau memang lagi ngejar waktu ketemu sama rekannya. Dari situ kita kaget, kok bisa ke rumah sakit. Kita tanyakan sama anak buahnya, karena pada waktu itu rame ya Mbak, ada anak buahnya, ada rekan kantornya, ada keluarganya juga, adiknya yang paling bontot, Bapak Agus ada di situ. Tapi adiknya yang ketiga ikut sama mama. Itu jam berapa saat itu? Kita nyampe rumah sakit itu jam 10, hampir 10 lebih. Jam 10 lebih. Kita mau jam 11 kurang. Karena waktu itu selesai, kita kaget karena beliau ini di rumah sakit ini dari kapan? Mamaku nggak percaya. Dari siang, ibu, Bu Haji, dan waktu itu anak buahnya salah satu, karena memang beliau kan pejabat apa kan pasti dikawal ya. Saya nggak percaya karena bapak balik di 2:30 jam 3 sore ke rumah untuk ganti baju. Kalau kamu bilang dari siang, nggak percaya. Kata ibu. Saya ngelihat mata kepala saya sendiri, ada saksinya Teh Nur. Bu, demi Allah Bu, bapak dari jam 1 dan bapak udah nggak sadarkan diri. Nggak percaya. Mama lari ke tempat pendaftaran. Waktu bapak daftar, bapak itu datang taunya dari jam 10:30 di situ. 11 pagi bapak udah di sana, daftar untuk pengecekan, dirawat. Bapak ini drop, jantung lemah. Ini apa? Aku rada, sebetulnya aku nggak mau jelasin, hanya di podcast ini aja sih aku jelasin. Aku trauma sih Mbak sebetulnya. Dengan traumanya tuh apa, satu sedih juga. Tapi Bang Ray kuat kan untuk menceritakan? Iya, maksudnya ya aku kuat, maksudnya banyak lah hal yang aku rasain pada waktu itu gitu. Sedih, udah rasanya tuh kayak nggak udah
udah nggak menjalani hidup lagi karena papa udah nggak ada. Saya kan laki-laki paling tua di rumah, yang saya punya adik perempuan. Rasanya tuh yang biasa, kita kan ada ciri khas di keluarga kita nih, seminggu sekali pasti kita jalan. Di Sabtu Minggu pasti kita jalan, itu ke Bogor, ke Bandung, ke Bogor. Itu pasti nggak ada bolongnya lah ya, maksudnya pasti selalu Wajib begitu udah ya? wajib. Itu hal yang wajib di keluargaku. Entah Sabtu entah Minggu ya, pada waktu aku zaman sekolah. Bokap nggak ada tuh, apalagi keadaan kayak percaya sih, pada nggak mungkin. Papa ini kan sehat, dan bapak ini nggak pernah mau yang namanya disuntik di apapun. Beliau ini orang yang, saya ini kalau sakit saya nggak akan pernah mau dirawat, mendingan saya langsung meninggal daripada kalian sedih saya dan uang habis untuk biaya rumah sakit, tapi saya tetap meninggal. Beliau tuh selalu ngomong begitu, depan saya, depan adik saya, depan keluarganya, depan keluarga mamaku. Selalu beliau statement tuh, kalau saya sakit saya nggak akan pernah mau dirawat. Tapi sebelum itu tidak ada riwayat sakit bapak yang Nggak ada, karena kronis beliau gitu? ini gini, bapak ini orangnya, karena kita orang timur kan, orang bilang orang Jakarta, orang Ambon ya, orang Maluku Tengah, yang memang wataknya ini identik dengan alkohol. Ya nggak semua begitu, tapi di keluargaku tuh memang papa ini hobinya minum gitu di rumah, enjoy drink sendiri gitu, karena beliau ini suka koleksi minuman dari luar negeri, disimpan, dikoleksi begitu lah kalau di rumah. Nah, dari situlah bokap ini nggak pernah mengeluh dengan kondisi saya sakit, dan mama itu selama menikah dengan almarhum mungkin hanya beberapa kali bilang sakit. Dia bisa nahan sendiri, dan dia ini jalan sendiri, nggak pernah yang namanya dia nggak mau mengkhawatirkan istri dan anaknya atau keluarganya sekalipun. Saya ini kuat, saya ini di Jakarta ini punya tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarga saya yang di Jakarta. Karena statement beliau tuh udah dari awal tuh udah pasti begitu. Kan kita nggak khawatir karena memang kondisinya beliau nggak pernah ada histori sakit ini. Tapi memang mama ini tahu kalau bokap ini ada histori jantung, karena memang suka minum, dan papaku udah nggak masalah kok, aman aja. Kita balik lagi ke rumah sakit itu. Mama ini datang ke resepsionis dengan kondisi mau mengecek benar nggak sih apa omongan ajudannya, jam segitu bapak datang. Tahu-taunya ajudannya bilang jam 1, taunya bapak itu setengah 11 sudah daftar. Sudah daftar, udah masuk ke ruang UGD. Langsung dialihkan ke ruang VIP itu. Karena bokap ini awalnya kan tidak mau dirawat, tapi karena memang drop, nah makanya dialihkan, karena bokap kan ada asuransi dan lain-lainnya. Itu langsung dibawa ke ruangan untuk bahasanya itu apa? Orang rumah sakit. Aku lupa sih ya. Rawat inap gitu. Ya, maybe ya, rawat inap biar kondisi bokap ini membaik dan ada vitamin atau obat yang memang disuntikan ke badan almarhum gitu. Selesai dari situ, mamaku kaget. Mbak, suamiku ini jam 2:30 di rumah loh, Mbak. Sehat walafiat, saya ngendusin beliau, nggak ada apa-apa. Ibu, bapak sudah koma dari jam 1 siang. Nggak ada. Bapak itu udah, bahasanya gimana ya? Udah nggak ada. Orang tuh ngegantung, Mbak. Ngegantung tuh, aku kan bukan orang kedokteran ya. Beliau tuh ngomongnya hidup enggak, mati enggak. Ya Allah. Jadinya detak jantungnya tuh nggak ada. Kadang ada, kadang nggak ada. Kadang nggak ada lagi lama hampir setengah jam. Nanti ada lagi. Makanya udah bisa dibilang koma gitu. Iya. Malah bisa dibilang udah nggak ada nyawanya gitu. Mamaku nggak percaya pada waktu itu. Mamaku nangis sejerit-jeritnya, maksudnya ya udah saya ingin ketemu. Tapi pada waktu kita masuk ke pintu itu ditahan sama ajudan-ajudannya dan teman-temannya. Bu Haji, mamaku ditarik sama istrinya, ada salah satu ajudanku juga di situ sama anaknya masih kecil. Bapak Fidrujal, Abang Ijal namanya. Abang Ijal ini warna kementerian juga yang masih honorer ya. Karena di situ bokap kan ada 5 yang sering ngawal ya, setiap bolak-balik kerjaan atau mau tugas luar kota ya, dinas luar kota, mau ke Kalimantan, Papua, Sumatera gitu. Beliau ini pasti 5-5-nya ini pasti ikut, selalu ada di samping almarhum gitu. Dicerita,
Bu Haji, Bunda, tolong jangan masuk. Kita ini mau nungguin Abah. Ngamuk mama di situ, ngamuk sebesar-besarnya ngamuk. Dan sempat ada kejadian, tanda kutip sempat ya dari keluarga mamaku nggak terima. Di situ juga antara adiknya papaku sama adiknya yang paling bontot itu sempat adu mulut juga, karena memang ini istrinya loh, ini istrinya, ini anaknya, ini mereka mau melihat keadaan bapaknya. Kenapa Bagaimana? dilarang, gitu? Iya, kenapa kok dilarang? Ini tuh ada apa? Apa bahasanya nih? Ada kejadian apa di dalam? Di dalam itu ada siapa sih sebetulnya? Dia bilang di dalam nggak ada siapa-siapa, Bu. Bapak aja sendiri. Ya terus kenapa? Kenapa harus nungguin Abah? Kenapa nggak saya istrinya nggak boleh masuk? Oke lah, saya nggak, anaknya aja masuk. Nggak boleh juga, saya pun nggak boleh masuk. Di situ sih juga saya nangis, saya di situ udah rame. Pihak rumah sakit Karawales ya mungkin bisa tanya pada zaman itu ya. Di 2010 tanggal sekian ada kejadian yang memang itu hampir satu jam setengah sampai 2 jam lah ya, kurang. Sampai kita bentrok, sampai security datang semuanya. Kita nih nggak ada mau, karena watak juga kan dari keluarga bokap keras, dan antara adik dan adiknya ini, dari adik yang satunya ini pihak dari mamaku, yang adik satunya ini pihak di ajudannya, karena papa ini punya adik laki-laki ada 2 di bawahnya gitu. Yang ini mereka sempat bentrok, adu tangan, sampai ini tuh istrinya gini-gini, kamu nih saya usah ikut campur masalah keluarga nih, maksudnya ini kan Maitu tuh istrinya Papa, ini urusan antara dia sama istri. Orang bahasa Jakarta ini, lu tuh gak usah ikut-ikutan di sini. Udah, kalau ada masalah ya masalahnya apa, ngomong di sini. Tapi mereka nggak mau ngomong. Dari situ dibawa keluar, kita rundingin, bisa nggak sih ngobrol di ruangan? Dengan kondisi mamaku nangis. Dan pada waktu di ruangan, dan situ aku nggak tahu Abah itu siapa, aku nggak tahu. Oh, sebelumnya tidak kenal? Aku nggak kenal, karena memang ya kenal mama sih, mama. Abah ini siapa sih? Abah ini siapanya sih? Atau ini datang dan langsung masuk ke ruangan papa dengan kondisi tidak dijagain, tidak di apa kayak tadi pas mama masuk kan dihalang nih, ini langsung masuk langsung dikunci. Jadi Abah itu siapa? Jadi ya kita cerita nih, Abah ini gurunya. Kita punya orang tua nih, orang Ambon ya, orang asli Ambon ya. Dia punya orang tua. Aku kiranya tuh Abah ini dari kampung, dari Maluku Tengah juga, dari kampungku. Taunya Abah ini orang, kalau nggak salah itu orang Kalimantan. Tapi dipanggilnya Abah, ada yang manggil Juragan. Dia ini masuk dengan topi koboinya, pucuk-pucuk, pakai celana pendek, nggak ngomong apa-apa sama kita. Kita ngeliatin dia semuanya. Semua yang ada di situ, semua mata semua menuju ke Abah. Sementara kalian keluarga dilarang masuk? Dilarang masuk. Ini ada apa sih? Beliau masuk, itu sunyi mbak. Nggak ada suara, nggak ada apa. Kok ini manusia ini siapa? Dari pihak keluarga mamaku. Kok bisa masuk? Nggak dihalang, nggak ada apa. Mama sendiri tidak mengenal sosok Abah itu? Mama ini mengenal, tapi namanya mama ini lagi sedih, campur aduk sih mbak, namanya istri ya mbak. Maksudnya di situ ada anak, adikku nangis, tante-tanteku nangis, karena papa ini kan terlalu banyak bantuin keluarga aku lah ya. Udah terlalu banyak lah mbak, dari adiknya mamaku dikasih rumah di ini, banyak lah. Mereka ini ibarat kata papa ini bentengnya dari keluarga mama lah gitu. Apapun kata papaku, udahlah. Orang itu sama keluarga royal mbak. Udah, adik kamu mau nikah silakan. Berapa biayanya saya yang tanggung. Nggak punya rumah saya yang beli. Apapun semua kebutuhan keluarga mamaku, keluarga dia sekalipun, walaupun kakaknya orang Pertamina Batubara, bapak inisial S lah ya, pejabat kepala Pertamina Batubara waktu itu di daerah Priuk. Beliau ini lebih kaya lah ya, maksudnya derajatnya materinya lebih kaya, tapi apapun aku, karena memang yang pertama ini sibuk lah ya, karena keluar negeri keluar ini. Nah, kita lanjut yang tadi, kita keluar, di situ dirundingin, ada apa? Jar, kenapa sih? Oke, aku lap air mata. Saya mau nanya, kenapa? Bapak kenapa di dalam? Ada apa sih sebetulnya kejadian ini?
ceritain habis itu, Bu, bapak ini ngegantung. Maksudnya apa? Ngegantung, Bu Aji. Ya tadi kita mau ngomong nih, nggak enak. Bapak udah nggak ada, Bu, sebetulnya. Hah? Kamu kalau ngomong tuh jangan ngelantur. Digampar di situ sama depan aku. Sampai sujud. Demi Allah, Bu. Pak Haji udah nggak ada. Dari tadi malah. Tapi ngegantung. Bahasanya apa ya, Mbak? Kalau kita orang, Bapak ini udah nggak ada, Mbak. Jiwanya udah nggak ada. Apa ya jiwanya? Apa mungkin udah nggak ada kehidupan gitu. Tapi belum. Bapak masih bergerak. Masih bergerak. Iya, tapi di alat dokter tuh Bapak udah nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada detak jantungnya, Mbak. Udah benar-benar orang udah meninggal gimana sih? Tapi kondisi badannya tuh gerak. Kukunya ini malah dia ini megang kasur sampai kakinya itu diikat. Dengan kondisi yang sudah Iya itu meninggal. Udah meninggal, benar-benar meninggal. Bisa ngecek di rumah sakit ya. Yang tadi aku sebutkan tanggal itu, makanya aku bilang. Dan baru kejadian. Baru pertama kali juga kejadian kayak gitu. Dan kaki, badan, tangan, kepala itu kayak orang hidup. Dia megang dengan kondisi, sorry ya, kalau ini apa sih, nyakar ya mungkin. Jadi kayak mencekram gitu. Mencekram. Tangannya ini udah, kalau dibilang dipaksa mungkin udah patah. Karena juga orang bingung, nggak ada detak jantung, nggak ada apa, tapi masih bisa. Kok bisa begitu loh? Maksudnya orang awam dengan kedokteran, dengan otak akal sehat kita itu nggak masuk akal, nggak gitu. Maksudnya aku pun karena memang percaya nggak percaya gitu, karena belum ngelihat mata kepala sendiri. Iya, kuku bapak juga udah keluar semuanya, Haji. Itu udah mau keluar, copok dari kulit semuanya, kiri kanan sampai ke kuku kaki. Maksud aku apa, maksudnya bapak ini kenapa sih, kok bisa begitu? Penyebabnya apa gitu? Udah, saya nggak mau. Mamaku langsung kayak loncat dari yang tempat ngobrol langsung ke kamar, ditahan di situ. Oh itu bentrok besar sampai mau perang lah sekalian, nggak apa-apa dia. Bu nggak apa-apa, Bu, bunuh saya, Bu, kalau emang seandainya, tapi mohon. Sampai abah keluar, totonya jenjang 15 menit keluar. Si abah tadi? Abah tersebut keluar itu setengah jaman ya, setengah jam sampai 20 menitan lah ya, mungkin maybe. Keluar dengan kondisi minta pihak rumah sakit datang mau ngobrol. Di situ kedengaran bahasa mereka, jangan keluarin bapak sampai matahari terbit. Berarti jam 5:30 ya. 5:30. Kondisi waktu itu udah masih jam 1, Pak. Jam 1, 1:30 masih lama, Mbak. Tapi di situ kan rumah sakit kan kita nggak bisa rame. Tapi udah terlanjur rame, ya udah dilanjutin terus sama keluarga aku. Nggak bisa tetap mau masuk sampai abah bilang sama bidanya. Itu jam 2 lewat, hampir setengah 3 malah. Udah nangis, udah ini. Ya, silakan. Tapi dari pihak keluarga tidak ada yang tahu apa yang dilakukan abah? Nggak tahu, karena nggak diem aja, nggak ada komunikasi. Karena kenapa sampai ini mah bajunya itu ditarik sama mama. Kenapa, Bah? Kenapa? Kita ngobrol berdua di dalam. Tapi abah cuma yang sabar. Yang sabar ya. Yang sabar ya, Neng. Neng yang sabar. Udah nggak ada. Seperti itu. Abdul udah nggak ada, Abdul. Bapakku kan Abdul. Abdul udah nggak ada. Udah kamu sabar aja. Udah nggak ada gimana katanya, maksudnya. Udah nggak ada. Udah ikhlasin. Lillahi ta'ala ikhlasin. Anak-anak bilang. Cuma bahasa aja begitu. Mbak, kita keluarganya, Mbak, bukan, maksudnya lu seenak jidat ngomong udah ikhlasin, udah apa, gue ngeliat aja belum gitu. Siapa sih, Mbak, yang gak kesal gitu? Yang manggil Fidrujal, Zal, saya mau ngomong. Masuk. Mungkin bahasa dia. Udah, masuk. Lamain masuk. Ke kamar, tidak didampingi siapapun, sendiri. Dan di situ saya nggak boleh. Karena memang nggak tahu di dalam apa. Maksud aku, kenapa sih sebetulnya? Ma mau ikut, nggak boleh, Mama. Di situ mamaku ngejerit sejerit-jeritnya.
di dalam itu nggak bisa, udah Bu, kalau disamperin ke dalam sama keluarga dari pihak mama, kondisinya kan nggak apa ya, aku ini cerita ini kayak nggak masalah ya, maksudnya itu dengan kondisi papaku tuh kayak orang hidup Di dalam keadaan sudah meninggal, udah nggak ada nadi, udah nggak ada detak jantung, udah orang awam tidak masuk akal dengan kondisi lu melihat orang udah nggak ada detak jantung, nadinya udah nggak main lagi, tapi bisa bergerak dengan kencongnya dia ngerekam tangan tadi ya. Pas mama melihat kondisi kupu tangan itu keluar itu bahasa orang nih, kalau kita orang awam ya, itu kita tinggal ngambil nyomot aja lepas. Udah keluar semua kaki. Mas aku sebetulnya mau ceritain tuh kayak apa ya, kayak flashback lagi, kayak balik lagi gitu, hatiku tuh kayak balik lagi ke 2010 itu gitu. Sakit gitu ya untuk Ini udah menceritakan. 14 tahun berlalu ya, maksudnya kayak hatiku tuh nggak terima aja gitu, nggak terima aja, kayak kok bisa sih begini. Mungkin kalau sekarang almarhum masih ada, karena kan beliau termotivasi kalau aku ini harus jadi perwira menengah Polri atau nggak perwira menengah TNI ya pada zaman itu. Mungkin kalau almarhum sekarang ya mungkin aku nggak tahu lah ya nasib aku sekarang, karena Allah alam ya, dunia itu kan berputar ya Mbak ya. Aku juga nggak bisa mastiin kalau ada orang tua aku hidup aku udah masih enak atau enggak, tapi aku tahu kehidupannya aku jalanin sekarang dengan kondisi nggak ada almarhum papa dan mama masih alhamdulillah sehat sampai sekarang. Alhamdulillah sehat walafiat, dengan kondisi udah tetap menjalani kehidupannya dari zamannya almarhum meninggal sampai ya jenjang 1 tahun 2 tahun ini masih teringat terus lah ya. Bisa menjalani kehidupan di tahun ketiga ya itu dengan kondisi ya udah kayak orang normal lah, biasalah aktivitas. Karena mamaku kan ngajar ya, ngajar juga, punya sanggar, punya senam. Oke, dari situlah Abah bilang jangan dikeluarin sampai matahari ini terbit. Dari pihak rumah sakit menyetujui? Tidak bisa. Di situ ada bahasa kita nih, adu omongan lah, adu argumen dari pihak mama, dari pihak rumah sakit. Karena orang bisa kalau sudah meninggal itu tidak bisa Mbak, kita orang ini bilang dieksekusi, dibersihin dan lain-lain, didata. Ini nggak bisa sampai 5:30. Pihak keluarga minta mohon dengan sangat. Dan mamaku sudah dikasih tahu dari hati ke hati kalau ya sudah mengikuti arahan Abah. Takutnya kejadian apa-apa. Dan aku nggak tahu itu kejadian apa. Apa yang dimaksudkan aku nggak tahu. Dan Abah sampai matahari terbit tetap berada di situ. Abah ini nggak. Jadi gini Mbak, Abah ini kayak introvert gitu loh. Introvert tuh tidak ada komunikasi. Dan komunikasi itu hanya ngobrol sama mamaku. Dan namanya dia kan pakai topi koboi ya, pakai topi koboi yang kelipat gitu, yang atasnya, dan topinya itu sangat dia pakai ke dalam gitu, matanya itu kelihatan seperti mau menutupi muka. Iya, karena kan waktu itu kan nggak ada masker gitu, nggak ada. Tetap kita ngeliat mukanya, tapi matanya itu kayak kelihatan kayak topinya menutupi mata gitu. Dengan kondisi keluarga kita tanda tanya makin menjadi tanda tanya ya Mbak. Ada apa sih sebetulnya ini? Ada apa? Kita dari situ baru kita next ke 5:30, almarhum sudah nikah dan lain, dibawa ke rumah. Itu di rumah Cibubur ya Mbak ya. Dengan kondisi sudah dikafani. Sudah dikafani, sudah keluarga sudah terima, semuanya sudah. Ya udah nggak bisa ya mau gimana. Nasi sudah jadi bubur, apapun ya kita harus terima konsekuensinya, kita harus terima, ikhlasin biar beliau tenang di sana. Itu karena mau dikuburkan kan siang itu ya, jadi nggak ditahan-tahan, karena kalau kita menurut agama Islam kan kita nggak bisa nahan mayit ya, makin cepat ya, karena memang kan kalau kita sebagai manusia kan ada jangka waktunya ya, karena memang mereka kan ada
karbon dioksidanya memang keluar nantinya pas lagi dikebumikannya. Itu makanya yang suka meledak gitu lah ya. Nah setelah situ dibawa ke rumah, mandikin udah selesai, pengajian, semua orang keluarga, tetangga semua datang. Disinilah dimulai hal yang memang nggak disangka-sangka sih sebetulnya. Aku pun sebagai orang, aku masih muda kan waktu itu, kok bisa sih, kok bisa? Maksudnya dalam hal apa nih kok bisa gitu? Jadinya jam 8:30 pagi, saya sudah di rumah karena saya balik duluan ke rumah jam subuh itu aku udah pulang ke rumah. Karena papa kan udah selesai mau dibawa dari ambulannya ke rumah almarhum papaku sendiri. Papa Abdul dibawa untuk dikuburkan. Harusnya kan memang dikuburkannya di balik Ambon, tapi Abah juga harus dikebumikan di Cibubur dekat rumah karena bapak ini punya masjid di Cibubur. Mas Abdul itu di daerah Putri Tunggal dekat tol ya, di situ ada masjid. Almarhum yang punya sendiri dekat rumah. Dan di situ ada TPU dan dikebumikannya di situ ya. Jadinya kita selesai pengajian 8:30 itu saya nggak mandi, nggak apa, ganti baju koko dengan kondisi muka lebam, menangis terus kayak nggak percaya kalau orang tuaku itu masih ada, kayak seakan-akan. Jadinya beliau ini datang tapi dengan kondisi pakai baju koko. Si bapak datang? Almarhum papaku dia datang ke rumah dengan kondisi pakai baju koko, peci, ini ada ikut pengajian, Mbak. Ikut pengajian. Jenazah masih di situ? Ada di situ. Dan itu yang ngelihat hanya aku. Tetanggaku beda 2 rumah. Kalau hanya aku yang ngelihat pun ya mungkin ini yang ngelihat 3-4 orang. Dan itu real papaku asli. Merinding tuh kan. Terus aku dengan badannya, dengan wanginya, Mbak, wanginya yang tadi aku bilang ya, wanginya itu papa khas. Iya. Papaku kalau zaman dulu kan kita 212 men, bos men, gitu-gitu gitu. Datang dengan wangi parfum yang sama. Itu dilakukan. Dan aku bilang sama merinding, mungkin almarhum ada di sini kali. Ulung alam ya Mbak ya, maksudnya kalau almarhum dengar dengan cerita ya memang ini kenyataan gitu. Ya semoga beliau tenang. Maksud aku kayak aku nih nggak percaya dengan kondisi itu. Ada bapakku duduk pakai kursi kondangan, atau kan yang biasa. Di situ ada karangan bunga, ada dari kementerian, dari pejabat-pejabat yang lain. Aku ngeliatin dia dan dia nunduk ke bawah, matanya tuh kayak tapi ngedangdut tapi nunduk, matanya tuh nggak lurus, matanya ke bawah, tapi tangannya begini. Itu papaku, aku percaya itu papaku Mbak, karena memang begini, wangi apapun itu papaku deh pokoknya. Sampai aku begini, tapi badanku tuh nggak bisa gerak, nggak bisa nyamperin beliau gitu, kayak papaku gitu ya. Kayak gitu, biasanya kayak seakan-akan tuh kayak badan tuh kayak kekunci gitu, kayak mau nyamperin tapi kok nggak bisa gitu. Itu papa Mbak, itu papa masih hidup, ngapain sih di pengajian gitu maksud gue. Sempat bilang ke mama? Nggak bisa, mulut tuh nggak bisa, kayak kekunci Mbak, kayak itu bapak ngapain lu pada ngajiin. Itu badan tuh kayak keras gitu, tapi nggak ngeliat bukan aku doang taunya Mbak, ada 4 orang yang ngeliat kalau itu papa dan posisinya duduknya di situ sama. Jarak Bang Rey sama Mendiang berapa kira-kira? Mungkin 20 langkah ke depan ya, 20 langkah ke depan kita. 25 langkah lah. 2 keramik berarti 1 langkah. Berarti ya dikaliin aja itu 20 langkah ke depan. Jadinya jaraknya tuh kayak ke jam 11. Jadi aku begini, beliau ini ke jam 11 karena pintu rumahku di sini. Itu kursi semua di depan. Kursi-kursi untuk tamu semua yang datang, rekannya, tetangga, semuanya disediain. Hampir 50-an kursi lah.
Karena ada kita sekarang tuh karangan bunga kan di sekeliling sampai parkiran mobil. Itu papa. Malah itu papa ngapain di ngajiin? Tapi mulut aku tuh kayak sampai ini keringet udah keluar karena saking itu jinjak. Cepet mbak. Kalau nggak salah 20 detik, 25 detik lah. Melihat bapak? Iya, telak aku ngeliat telak. Ini bukannya aku ngada-ngada atau memang aku cuman ya orang bilang kalau orang meninggal tuh kan nggak ada yang balik gitu. Tapi ini yang lihat bukan aku aja, ada 4 yang lihat. Dan kondisi duduknya di situ dengan keadaan dia tangannya begitu, ngadepnya juga begitu, dia ngeliat ke jenazah. Karena jenazah itu kan pintu kelihatan, tapi nggak terlalu kelihatan banget, hanya kayak ini apa sih, kainnya aja, kain setengah pala gitu. Dia ngeliat ke arah situ. Aku yakin papa mungkin aku nggak keras kayak, aku udah teriak sekencang-kencangnya kalau papaku tuh masih hidup tuh di ujung. Jadi beberapa yang melihat almarhum ya. Iya. Selain Bang Rai sendiri, itu cerita di situ atau setelah kejadian? Setelah kejadian, setelah abis penguburan. Baru cerita dan kondisinya mereka ini kayak ngeblank juga sama. Ngeblank kayak aku gitu. Dan Pak RT Bapak Yuda yang Pak RT rumahku ya, yang dekat banget lah sama Bapak. Kalau nggak apa-apa minta nasihat. Dan beliau ini ngelihat, dan hanya beliau ngelihat dia dari kursi diri keluar ke arah parkiran. Pergi. Karena kalau aku sekalian ngeliatnya karena rame kan banyak yang datang, aku salaman. Jadi kayak sekelebat gitu, kayak 20 detik lumayan loh mbak. 20 detik tuh kayak lama. Mungkin kalau hanya sekelebat lewat, ini tuh aku ngeliat bener itu papa pakai peci, pakai baju koko, pakai celana panjang, pakai sendal. Itu papa ngapain? Ini bapak gue lagi di ngajiin, kok ada di situ gitu. Ini walau-walau ya, bagus gue ya kayak hal yang nggak masuk akal gitu. Tapi itu nyata gitu ya? Nyata banget. Mungkin pemirsa yang nonton juga kayak nggak masuk akal gitu, hal yang namanya ya, di luar nalar manusia gitu. Dan yang ngelihat aku, Pak RT, tetanggaku yang 2 rumah, Ibu Yuli itu udah meninggal, sama satu lagi ajudan bapak si Mas Bimo, dan mereka sama, nyium juga sama, tapi ada beberapa yang hanya kecium baunya, nggak ngeliat tapi kecium. Kalau banyak yang cium, kok kayak nggak banyak wangi apa sih? Itu banyak tuh, bisa lebih dari 5 orang. Tapi kalau yang ngeliat telak dia 4, dan hanya Pak RT yang melihat beliau ini diri dari kursi keluar ke parkiran ada mobil, di situ udah nggak ada. Nah itu Pak RT yang lihat. Kalau aku hanya sekedar dia duduk karena itu banyak tamu dan aku keluar ngambil ke dalam ngambil aqua gitu-gitu, jadi kayak udah nggak ada gitu. Tapi badan aku kayak relax lagi. Setelah itu benar-benar kayak apa, mimpi enggak, karena kan aku belum tidur mbak. Kejadiannya kan waktu itu aku nggak tidur, aku aku balik dari rumah sakit subuh nyampe ya kan, di rumah nggak harus nyiapin kursi ini semuanya, tenda gitu kan ya, nggak ada waktu untuk istirahat. Dan pagi itu kan emang kita bener, adekku ini sampai ya kayak ngantuk tuh, nggak rasa ngantuk udah nggak ada aja gitu, karena saking ketutupan sama rasa sedih banget ya. Dan saya di situ mbak setengah 12 itu angin kencang mau hujan, itu pasti hujan, udah yakin aku itu hujan karena udah gelap banget. Kondisi masjid papa disolatin ya, masjid yang beliau buat jam setengah 12 mau zuhur sudah, sekali kita sholat mayit sekalian. Dan dari kondisi masjid ke penguburan itu jaraknya kalau 50 meter itu semuanya sih 100 meter itu. Oh dari sini kemana? Pokoknya nggak jauh. Pokoknya jalan kaki dibopong semua sampai itu. Alhamdulillah lancar ya mbak, sampai kita sholat zuhur, lanjut ke sholat maid, kita angkat beliau di rumah terakhirnya. Itu hujan pasti, kita ngiranya hujan pasti gede karena udah coklat.
Dan takjubnya itu nggak ada hujan sama sekali, hanya angin ketimbang, dan itu adem banget itu jam Selama proses penguburan. selama proses penguburan jam 12:30 yang orang panas itu, awan nutupin langit, awan hitam itu nutupin panasnya. Mungkin kalau yang di daerah lain udah masih nyengat panas, itu kita angin sepoi semua, itu daun pada jatuh. Ini real cerita, mungkin bisa tanya lah yang kita di situ. Alhamdulillah baik banget, maksudnya nggak ada kendala apapun. Pertanda baik lah ya. Alhamdulillah, maksudnya sampai alhamdulillah orang baik Mbak. Maksudnya orang baik nih, siapapun orang yang beliau kenal pasti ada utang budi sama beliau. Kalau orang sekarang ya, maksudnya entah dia bantu anaknya, entah dia bantu keluarga besarnya, entah apapun itu, karena beliau kan setiap minggu nyantunin sebulan sekali. Jadinya beliau tuh karena masjid banyak anak yatim juga kan, jadinya suka ngasih. Dan aku juga nggak tahu ngasih berapa, intinya ngasih zakat lah ya ke anak yatim piatu janda gitu. Udah tau lah orang-orang sana. Saya dari situ penguburan lancar sampai kalau bokap ini baru ketahuan kalau bokap ini punya sangat lagi gitu. Punya Istri lagi. Tapi dengan kondisi nggak ada anak ya. Di penguburan ya, pada saat penguburan cuma dengan jujur kita baru tahu ya, kita juga mau gimana, kondisi lagi berduka Mbak, kita juga nggak mungkin ribut di ya situ udah, ya kan. kita juga nggak bisa ngomong di situ ya. Mungkin salam tangan berpelukan lah ya, maksudnya sama-sama berduka cita Ya kan. sama-sama merasa kehilangan Iya. tentunya ya. Papa ini kan orang baik yang memang banyak orang yang ditinggalkan di saat beliau nggak ada. Siapa yang menafkahi keluarganya mereka? Apalagi ajudannya. Karena di kementerian itu kan beda pala beda orang, beda pala beda rezeki. Kalau kata mereka ya, Papa ini udah kayak bapaknya mereka gitu. Jadi apapun ngadu ini, cerita apapun masalah gitu. Sampai sekarang alhamdulillah ya Mbak, masih udah kayak keluarga. Jadi setiap lebaran mereka datang, sampai mereka Silaturahmi. alhamdulillah Mbak, maksudnya gitu. Sampai ingat, ternyata mau masuk ini enggak karena aku kerja di perusahaan swasta kan, jadinya dari perusahaan rokok ternama lah di Indonesia. Aku kerja udah nggak mikirin kepegawaian negeri dan lain-lain gitu, jadi udah enjoy my life aja gitu. Oke, selesai penguburan, aku istirahat sampai besok. Banyak beberapa rekan yang ke rumah, jadinya mesti tahu seperti ini. Kita flashback ke belakang. Almarhum ini suka main ke gunung-gunung besar yang orang jarang huni atau orang jarang jalan di daerah hutan tersebut. Orang bilang ini hutan zona merah.